Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Andes Abdul Aziz PAMAG. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika yakni Ibu Yulestari MPD, dan tak lupa untuk kedua orang tua saya yang saya cintai. Saya Aurora Hidayah. Di sini saya akan membahas materi bab 7, yaitu perumusan kisi-kisi soal. Nah, di dalam perumusan kisi-kisi soal ini, pembahasan yang pertama yaitu prinsip penyusunan tes. Nah, di dalam prinsip penyusunan tes ini perlu diperhatikan bagi penyusun tes, di mana penyusunan tes tersebut harus bisa diukur dengan jelas, lalu relevan dengan kegunaannya, representatif, lalu reliabilitasnya tersebut dapat diandalkan, dan juga tes tersebut bisa bervariasi dari soal yang berupa mudah, sedang, dan sukar. Dan yang terakhir yaitu bisa dijadikan alat ukur untuk suatu pembelajaran. Untuk pembahasan yang kedua yaitu teori pembuatan soal. Nah, di sini teori pembuatan soal yang pertama yaitu Nana Sujana mengatakan tes yang baik adalah tes yang memiliki tingkat mudah, sedang, dan sukar. Nah, dari perbandingan presentasi tersebut bisa dikatakan atau didesain dengan 3-4-3, di mana 30% yang berarti soal tersebut termasuk mudah, lalu 40% tersebut termasuk sedang, dan yang terakhir yaitu 30% termasuk soal yang sukar. Lalu teori yang kedua yaitu ada mencakup dua soal. Yang pertama soal pilihan ganda. Nah, di dalam soal pilihan ganda ini besarnya indeks kesukaran itu antara 0,00 sampai 1,00. Nah, jika indeks kesukaran tersebut 0,00 dapat diartikan soal tersebut sangat sulit. Dan sebaliknya, jika indeks kesukarannya mendapatkan 1,00 maka soal tersebut tergolong mudah. Di sini Du Bois merumuskan bahwa P sama dengan NP per N, atau bisa juga dirumuskan dengan P sama dengan B per JS. Nah, rumus ini bisa digunakan untuk mengetahui soal tersebut termasuk sedang, sukar, atau mudah. Untuk tabel indeks tingkat kesukarannya, di sini kita bisa melihat jika indeks kesukarannya itu kurang dari atau sama dengan 0, maka soal tersebut tergolong terlalu sukar. Dan untuk nilai P lebih kecil dari 0,00 dan kurang dari atau sama dengan 0,30, maka soal tersebut tergolong sukar. Nah, jika nilai P-nya lebih besar dari 0,30 dan lebih kecil dari atau sama dengan 0,70, maka soal tersebut tergolong mudah. Tergolong sedang. Dan jika nilai P-nya lebih besar dari 0,70 dan lebih kecil dari atau sama dengan 1,00, maka tergolong mudah. Dan jika nilai P-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 1,00, maka soal tersebut tergolong terlalu mudah. Nah, untuk soal esainya, kisaran proporsinya itu dari 0,00 sampai 1,00.
yang berarti semakin tinggi tingkat kesukaran yang didapat, maka soal tersebut semakin mudah. Sini juga ada rumus untuk mengetahui soal tersebut tergolong sukar, sedang, atau mudah. Bisa dirumuskan rata-rata sama dengan jumlah skor siswa pada butir soal tertentu dibagi banyaknya siswa yang mengikuti tes. Di sini juga ada tabel indeks kesukarannya. Untuk 0,00 sampai 0,30, soal tersebut termasuk tergolong sukar. Dan untuk soal sedang memiliki indeks kesukaran dari 0,30 sampai 0,70. Dan untuk soal yang tergolong mudah, indeks kesukarannya 0,70 sampai 1,00. Oke, kesimpulan dari materi bab 7 ini adalah perumusan kisi-kisi soal adalah langkah awal yang sangat penting dalam penyusunan soal ujian untuk memastikan bahwa soal tersebut dibuat mencakup seluruh kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kisi-kisi soal ini akan berfungsi sebagai panduan dalam menentukan jenis soal, materi, dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan kisi-kisi yang jelas, soal yang dihasilkan akan lebih terstruktur, valid, dan mampu mengukur kemampuan peserta didik secara akurat. Perumusan kisi-kisi soal ini yang baik pastinya mempermudah proses pembuatan soal yang relevan dan efektif. Oke, sudah selesai presentasi dari saya mengenai materi bab 7 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.